Rumah Sakit UNS. Sampai di Rumah Sakit UNS Solo. Ini besar banget teman-teman. Ini buat kunjungannya kita. Emergency, dan itu sangat padat sekali. Itu ada gedung-gedung, ada sebelah juga rumah sakit ortopedi. Kita sampai ke tempat kurirnya. Karena acara sudah akan kita mulai, mohon untuk duduknya bisa berdiri itu tegak semua. Sarapan bubur dan gorengan. Selamat datang kami ucapkan kepada rombongan SMK Medika Pekalongan. Segera bergerak. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Beserta para guru yang memberikan kepercayaan kepada kami sebagai wahana atau Penyerahan cenderamata dari Rumah Sakit UNS kepada SMK Medika Pekalongan Sakit UNS. Layanan sore dan hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin ya, Bapak Ibu guru itu kan mungkin terhalang harus ngajar, tapi harus periksa, mungkin punya asam lambung pengen periksa tapi nggak bisa, nih ada tugas banyak dari Pak Kepala Sekolah gitu kan, atau mau nganter anaknya konsul nggak mau makan, ini bagaimana? Nah, kita ada solusinya, yaitu poliklinik reguler sore dan Sabtu, di mana kita melayani pasien umum dan BPJS. Jadi tidak ada halangan ya, mungkin Bapak Ibu yang mau periksa kesehatan ya, untuk ngobati asam lambung misalnya, ya itu juga bisa dengan poliklinik reguler sore dan Sabtu, mulai jam 1 sampai jam 1 siang sampai jam 8 malam, dan hari Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Perawatan. Jadi sepertinya teman-teman dari keperawatan yang paling banyak ya di sini. Iya, berarti ini kelas berapa nih? Ngapunten Bapak Ibu. Kelas 11. Oh iya, kelas 11. Jadi ini mungkin sudah diperkenalkan di sekolahnya apa itu keperawatan, tapi di sini saya hanya akan mengulang saja. Mungkin lupa definisinya atau mungkin bertanya-tanya, keperawatan itu apa gitu ya. Jadi keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, kelompok, keluarga, kemudian juga masyarakat, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Kalau misalkan dalam keadaan sehat, bagaimana? Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Liliana, ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit UNS. Seperti ada live Instagram, di situ kita memaparkan tentang kesehatan, tujuannya untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai masyarakat bagaimana kesehatan itu untuk awam gitu. Jadi kesehatannya biasanya ada dokter spesialis yang mengisi materi tertentu. Jadi mengangkat satu topik kesehatan. Misalnya masalah yang sering dialami masyarakat itu apa? GERD biasanya seperti itu. GERD biasanya sering sekali itu kita bahas. Kemudian masalah lain misalnya PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis kan. Itu khusus yang ada feses, urin, yaitu nanti dibantu diganti di poin 5 ini. Yang keenam, mengidentifikasi dan melaporkan situasi lingkungan yang dapat membahayakan keselamatan klien. Loh Mbak, kok HCA juga dilibatkan dalam keselamatan klien, itu maksudnya apa? Jadi di Rumah Sakit UNS, kebetulan saya juga sebagai tim PMKP dan juga SKP, kalau misalkan ada pasien membutuhkan
scrub pakai gown yang ini. Jadi ini posisi Kan ya dia, sebutkan namanya, pertanyaannya apa? Ya. Kita bekerja, kita pasti ada Permenkes yaitu nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jadi standarnya ini tujuannya apa? Satu, untuk meningkatkan mutu dari pelayanan rumah sakit. Kemudian menjamin kepastian hukum bagi tenaga yang bekerja di rumah sakit dan untuk melindungi pasien dari pengobatan yang tidak rasional. Ini ada dua standarnya, yaitu ada pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis. Ini untuk gambarannya. Jadi untuk pengelolaan sediaan farmasi ini dilakukan di depo gudang farmasi. Jadi ada kegiatan pemilihan double. Jadi dikiranya obat yang di rumah itu tetap diminum, kemudian dari rumah sakit dapat obat lagi, nanti resiko pasien minum obat itu double. Nanti kalau misalnya pasien sudah pulang, obatnya bisa kita kembalikan lagi. Kemudian ada konseling, kemudian ada visit, jadi ada apoteker yang datang ke bangsal untuk visit ke pasien. Kemudian selama visit itu kita melakukan pemantauan terapi obat. Kemudian ada monitoring efek samping obat, ada evaluasi penggunaan obat, ada dispensing sediaan steril. Jadi farmasi kita sudah melakukan pengoplosan obat. Jadi dari perawat tinggal memasukkan obat yang sudah jadi dalam masing-masing spek. Bersih pagi. Jadi biar sudah pasti benar obat yang diberi. Kemasan mirip, masih dalam lasa ya. Jadi look alike, sound alike. Kalau yang ini sound alike. Jadi kalau yang ini look alike. Jadi kemasannya mirip. Jadi udah benar-benar beda golongan, tapi kemasannya sama dan mirip. Jadi sama-sama. Dan aminofusin L600 ini sama-sama infus protein. Tapi memang isinya emang sedikit berbeda aja, tapi kemasannya mirip. Nah ini contoh yang lainnya, ada ketorolak, cuma beda kekuatan aja. Kemudian ada furosemid dan diazepam. Kalau dilihat sekilas ini mirip 200 dan 500. Kemudian ada obat-obat golongan stostatika atau obat-obat kanker, itu juga masuk di high alert. Ini daftar obat hengkeletnya. Oh, udah sampai kesimpulan ya, udah mau selesai. Jadi medication error itu dapat dicegah dengan perlu kerjasama antar tenaga kesehatan yang solid, dengan adanya komunikasi yang efektif, sehingga kita lebih hati pasien terjamin. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ya? Kenapa? Nggak tahu. Ojo kemlotek sih. House tour hospital. Kita mau house tour.
Ternyata kita salah jalur. Ini kita masuk. Lintang, say hi Lintang. Si cilik parah, habis parah. Mungkin Eka moto-moto nih, Ra. Wes, ini ada kantinnya teman-teman. Udah kostum. Dong. Kita mau foto dulu. Nil umpus Nil. Ya Bu. Belajar ya. Ya. Akhirnya. Makan lanjut kita ke bis lagi. A few moments later. Di Rasa Madu. Udah sampai di Rasa Madu Hartek. Nanti kita mau turun sebentar.